Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Hidayat, calon pengawas SMA Provinsi Banten tahun 2021, akan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawasan sekolah. Ada 5 program yang akan saya sampaikan. 1. Pembinaan guru melalui kegiatan supervisi akademik. Yang kedua, penilaian kinerja kepala sekolah dan menganalisis hasil penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dan yang ketiga, Bimlat profesional guru melalui in-house training. Kemudian yang keempat, penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah. Yang terakhir, peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau biasa disingkat AKPK. Laporan RTLPP yang pertama yaitu pembinaan guru melalui kegiatan supervisi akademik. Tahapannya yang pertama, praobservasi. Pada tahapan ini calon pengawas berdiskusi dengan guru sasaran mengenai kesiapan untuk melakukan KBM. Yang kedua, observasi. Pada tahapan observasi ini, calon pengawas memantau dan mengamati kegiatan belajar mengajar guru sasaran. Yang ketiga, pasca observasi. Pada tahapan ini, calon pengawas berdiskusi dengan guru sasaran untuk merefleksi kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan. Laporan RTLPP yang kedua yaitu penilaian kinerja kepala sekolah dan menganalisis hasil penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan di Sekolah Magang 1 SMAN 1 Ciruas yang terletak di Jalan Raya Jakarta, kilometer 9,5 Ciruas Serang, dengan Kepala Sekolah Bapak Yanto, SPD, MM. Materi penilaian kinerja kepala sekolah meliputi 1. Sasaran kerja kepala sekolah yang terdiri dari 1. Tugas pokok, 2. Tugas tambahan, 3. Pengembangan keprofesional berkelanjutan, 4. Kegiatan penunjang. Kemudian yang kedua, perilaku kerja kepala sekolah terdiri dari orientasi layanan, yang kedua integritas, ketiga komitmen, keempat disiplin, dan yang terakhir kerjasama. Pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah untuk sasaran kerja kepala sekolah menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah untuk perilaku kerja kepala sekolah menggunakan metode angket yang diberikan kepada guru, orang tua siswa, dan siswa. Kemudian selanjutnya, untuk menganalisis hasil penilaian kinerja guru, langkah yang dilakukan yaitu bersama kepala sekolah melakukan penilaian kinerja guru. Selanjutnya, hasil PK guru dianalisa oleh calon pengawas. Laporan pelaksanaan RTLPP yang ketiga yaitu bimbingan dan latihan profesional guru. Bimbingan dan latihan profesional guru yang dilakukan oleh calon pengawas mengambil tema Bimlat Peningkatan Kompetensi Guru dalam pembuatan video pembelajaran melalui IHT di SMAN 1 Ciruas tahun 2021. Merupakan solusi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bimlat dilaksanakan tanggal 14 Desember 2021. Tujuan dari Bimlat yaitu guru dapat membuat video pembelajaran yang dapat digunakan pada kegiatan belajar mengajar secara daring. Peserta Bimlat adalah guru SMAN 1 Ciruas. Kemudian metode yang digunakan Bimlat yaitu pembimbingan kelompok dan pembimbingan secara individual. Hasil kegiatan Bimlat oleh peserta video pembelajarannya diupload di channel YouTube masing-masing peserta. Berikut ini sebagian peserta yang sudah mengupload video pembelajaran. Yang pertama, Bapak Sony Dwi Nugraha, kemudian yang kedua Ibu An Mariati, kemudian yang ketiga Ibu Yeni Ermayanti, kemudian yang keempat Ibu Sumarlina, dan masih banyak
lagi yang sudah berhasil membuat video pembelajaran dan sudah diupload ke YouTube. Berikutnya, laporan pelaksanaan RTLPP yang keempat, yaitu penelitian tindakan sekolah. Seorang calon pengawas harus jeli melihat kelebihan dan kekurangan sekolah binaannya. Nah, dari kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah itu adalah merupakan suatu masalah. Kemudian, seorang pengawas harus dapat merumuskan apa yang menjadi masalah utama di sekolah tersebut. Setelah merumuskan masalah utama, kemudian masalah tersebut itu harus dipecahkan atau harus diselesaikan melalui suatu tindakan. Kemudian, apakah tindakan yang dilakukan oleh pengawas tersebut dapat menyelesaikan masalah utama yang ada di sekolah? Nah, hal tersebut perlu dilakukan penelitian. Dan penelitiannya dinamakan dengan penelitian tindakan sekolah. Kemudian, laporan pelaksanaan RTLPP yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau biasa disingkat AKPK. Untuk meningkatkan kompetensi calon pengawas, banyak yang bisa dilakukan oleh calon pengawas. Salah satunya, belajar dari orang yang memiliki pengetahuan dan sudah berpengalaman. Dalam hal ini, calon pengawas berkunjung ke Sekolah Magang 2, yaitu SMA 8 Kota Serang, untuk menemui Kepala Sekolah SMA 8 Kota Serang, Bapak Samsul Muarif. Di ruang kantornya yang sangat nyaman, kami berbincang-bincang dari mulai yang ringan, sedang, dan berat. Semua itu dilakukan dengan serius tapi santai, dan diselingi juga dengan humor. Dari bincang-bincang yang pertanyaannya sudah disiapkan oleh calon pengawas banyak mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari Kepala SMA 8 Kota Serang. Dan ini dapat dijadikan bekal untuk menjadi pengawas sekolah. Demikian tadi laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto SPD, Kepala SMA Negeri 1 Ciruas. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Bapak Asep Hidayat yang telah lolos menjadi calon pengawas pada tahun 2021. Beliau adalah guru senior di SMA Negeri 1 Ciruas yang tentunya kompetensi integritasnya tidak diragukan lagi untuk di SMA Negeri 1 Ciruas. Saya sebagai pimpinan tentunya sangat support, sangat mendorong apa yang telah dicapai oleh Bapak Asep Hidayat. Dimanapun ditempatkan, tetap semangat Pak Asep Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Juzri Sabai, guru PPK SMA Negeri 1 Ciruas, dengan bangga ingin menyampaikan satu hal berkaitan dengan sosok Asep Hidayat MPD MKO yang merupakan calon pengawas yang datang dari SMA Negeri Ciruas. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan sebagai wujud dukungan saya terhadap beliau. Yang pertama, beliau memang pantas untuk menjadi pengawas di lingkungan Provinsi Banten karena beliau memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian yang paling penting, tanggung jawab yang beliau lakukan selama ini terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah maupun dalam proses pembimbingan terhadap teman-teman sejawat guru dalam hal pelaksanaan pembelajaran berbasis IT. Demikian harapan saya beliau menjadi yang terbaik dalam sosok pengawas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan terkait tentang pembuatan video pembelajaran dari aplikasi Camtasia, banyak hal yang bisa didapat. Bagaimana cara mengedit video pembelajaran dari awal opening, inti kegiatan pembelajaran hingga closing, sehingga video yang ditampilkan tidak monoton, terus mencerahkan, terus menggerakkan guru-guru yang ada di sekitarnya, terutama di SMA Negeri 1 Ciruas. Terima kasih Pak Asep. Perkenalkan, nama saya Zahra Ismaya dari kelas 11 IPA. Menurut pendapat saya tentang Pak Asep Hidayat, orangnya adalah berdedikasi, bertanggung jawab, dan juga bisa mengadaptasikan metode pembelajaran
di situasi manapun. Contohnya pada saat kurikulum PJJ ini, Pak Asep Hidayat membagikan video-video pembelajaran di YouTube sehingga kita semua bisa mengakses dan mudah dipahami. Yeah. Bring you home. Yeah, come on.